Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas PTI 2020A akan mempresentasikan mengenai traveling salesman problem. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurun Desrahmi Emba dengan 3 digit NIM terakhir 003. Di sini juga ada rekan saya yaitu Khairatun Nafi'ah dengan 3 digit NIM terakhir 001 dan ada juga rekan saya Alvina Jasindi dengan 3 digit NIM terakhir 037 dan juga rekan saya Oki Anugrah Ar-Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 057. Untuk latar belakang dari traveling salesman problem itu sendiri yaitu untuk mendapatkan solusi di dalam menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan sehari-hari, hendaknya diselesaikan secara optimasi guna mendapatkan hasil yang terbaik. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai yaitu menentukan rute terpendek yang dapat ditempuh dari titik asal ke titik tujuan. Masalah tersebut dalam ilmu matematika dikenal sebagai pemodelan kasus traveling salesman problem atau TSP. Kasus TSP memanfaatkan seluruh kemungkinan yang dapat terjadi ketika seorang salesman akan mengunjungi beberapa kota. Kota-kota tersebut dikunjungi sekali setiap kotanya. Masalahnya yaitu bagaimana cara menentukan rute terpendek untuk menghemat biaya dan waktu agar lebih efisien dari kota asal sampai kota tujuan. Oleh karena itu, penyelesaian dianggap tidaklah mudah. Banyak metode dan algoritma yang telah dikembangkan sampai saat ini guna mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh kasus dari penyelesaian traveling salesman problem menggunakan algoritma genetic commonality. Di sini, penyelesaian traveling salesman problemnya yaitu berjenis asimetris. Pada TSP asimetris, biaya dari kota 1 ke kota 2 tidak sama dengan biaya dari kota 2 ke kota 1. Permasalahan TSP dapat diselesaikan dengan berbagai metode. Di sini, metode algoritma genetic commonality merupakan suatu pengembangan dari algoritma genetika. Keturunan yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan dengan kedua induknya. Tapi sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai traveling salesman problem. TSP merupakan salah satu masalah optimasi untuk mencari rute terpendek yang dapat ditempuh salesman yang akan mengunjungi serangkaian kota sekali per kota dan kembali ke kota asalnya dengan biaya perjalanan yang minimal. Biaya dinyatakan dalam jarak antar kota. Di TSP sendiri ada 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Nah, perbedaan antara kedua TSP tersebut yaitu pada TSP simetris biayanya sama antara dari kota asal ke kota tujuan dengan kota tujuan ke kota asal. Sedangkan pada TSP asimetris yaitu TSP yang digunakan sebagai contoh oleh kelompok kami yaitu biayanya tidak sama karena ada permutasi jalur dari jumlah kota yang harus dilalui. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah TSP asimetris dengan menggunakan algoritma genetic commonality. Nah, tujuan dan manfaat yaitu dapat memberikan alternatif metode dalam menyelesaikan masalah TSP asimetris dengan menggunakan algoritma genetic commonality sebagai pengembangan dari algoritma genetika. Untuk batasan masalah dari kasus ini yaitu biaya perjalanan yang digunakan berupa jarak antar kota. Lalu setiap 2 kota atau titik dihubungkan secara langsung oleh 2 garis tabrak arah dan tidak memuat loop. Selanjutnya, ada beberapa teori yang digunakan dalam kasus ini yaitu apa itu teori graf. Teori graf merupakan pasangan himpunan terurut yang didefinisikan secara abstrak sebagai
V atau E, dengan V suatu himpunan dan E suatu relasi biner pada V. Graf tak berarah atau undirected graph didefinisikan secara abstrak sebagai suatu pasangan terurut, dengan V yaitu suatu himpunan dan E yaitu suatu himpunan yang unsur-unsurnya berupa multihimpunan dengan dua unsur dari V. Unsur-unsur di dalam V dinamakan vertex, sedangkan pasangan terurut di dalam E dinamakan rusuk atau edge. Selanjutnya yaitu apa itu TSP asimetris. Saya akan menambahkan dari penjelasan saya sebelumnya. TSP asimetris yaitu jumlah jalur yang mungkin adalah permutasi dari jumlah kota yang harus dilalui dibagi dengan jumlah kota yang harus dilalui. Hal ini dapat dipahami karena secara siklus sebuah jalur dengan urutan 1, 2, 3 adalah sama dengan jalur 2, 3, 1 dan jalur 3, 1, 2. Namun, jalur dengan urutan 1, 2, 3 tidaklah sama dengan jalur 3, 2, 1. Pada TSP asimetris, jumlah jalur yang mungkin dapat diperoleh dengan menggunakan rumus permutasi yaitu NPK sama dengan N dibagi 2 kali 1 N X N min K. Nah, seperti pada gambar rumusnya. Selanjutnya yaitu apa itu algoritma genetik commonality. Algoritma genetik commonality yaitu alternatif lain dari algoritma genetika, yaitu seleksi berbasis commonality. Pada algoritma genetik commonality, proses seleksi terjadi secara implisit di dalam operasi tukar silang. Dapat dilihat dari gambar ya. Algoritma genetik commonality mulai dari membangkitkan populasi awal, lalu identifikasi induk, lalu akan menuju opsi yaitu apakah kriteria optimasi tercapai. Jika ya, maka individu yang dihasilkan adalah individu terbaik. Jika tidak, maka akan membangkitkan populasi baru, lalu diidentifikasi lagi oleh induk. Seperti di gambar, untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu mulai dari memasukkan data jarak, lalu mengkode permasalahan dalam bentuk kromosom, membangkitkan populasi awal induk, lalu menuju identifikasi common schema, lalu susun common schema menjadi solusi baru. Setelah itu akan dihadapkan pada pilihan atau pertanyaan atau opsi, anak lebih buruk dari induk atau tidak. Jika ya, maka anak menerima kromosom dari salah satu induk terbaik. Namun jika tidak, maka proses akan langsung berlanjut menuju populasi baru. Setelah menuju populasi baru, maka akan menuju ke pilihan opsi lagi, yaitu apakah kriteria optimasi tersebut tercapai. Jika tidak, maka akan kembali ke langkah di atasnya, yaitu langkah identifikasi common schema. Jika ya, maka proses akan menampilkan hasil optimal tersebut, lalu proses selesai. Nah, untuk hasil dari algoritma genetika yaitu yang pertama yaitu dari kasus ini tuh penyelesaiannya manual dengan input 6 kota. Pada proses ini dihasilkan kromosom anak yaitu V1, V4, V5, V3, V2, dan V6 dengan nilai jarak total yaitu 256 km. Yang kedua yaitu menggunakan penyelesaian program dengan input 25 kota. Dari pengajian yang dilakukan diperoleh hasil jarak terpendek yang ditempuh adalah 1113 km dengan rute 1 dari rute titik 1 ke titik 13, lalu ke titik 24, titik 7, titik 20, lalu ke titik 23, 22, dan seterusnya seperti yang ada di slide sampai menuju ke titik 6. Dengan mengimplementasikan penyelesaian TSP asimetris, membantu menghasilkan jarak yang sama, namun dengan rute yang berbeda menggunakan algoritma genetik commonality, karena pada graf partial order terdapat kota yang disisipkan menggunakan metode kecerdasan buatan. Nah,
Kesimpulannya, diperoleh bahwa jarak perjalanan terpendek untuk 25 kota sepanjang 1.007 km dengan rute titik 1 menuju titik 13 sampai dengan titik terakhir yaitu titik 6. Yang kedua yaitu dapat dihasilkan jarak yang sama dengan rute yang berbeda karena adanya proses penyisipan kota-kota yang tidak terdapat pada graf partial order menggunakan metode artificial intelligence. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, metode penyelesaian dari TSP yang kedua yaitu dengan menggunakan jaringan saraf self-organizing. Jadi, penyelesaian eksak terhadap masalah TSP mengharuskan untuk melakukan perhitungan terhadap semua kemungkinan rute yang dapat diperoleh. Kemudian memilih salah satu rute yang terpendek. Untuk itu, jika terdapat N kota yang harus dikunjungi, maka diperlukan proses pencarian sebanyak N per 2N rute. Dengan cara ini, waktu komputasi yang diperlukan akan jauh meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kota yang harus dikunjungi. Oleh karena itu, dibuat suatu perangkat lunak yang melibatkan jaringan saraf self-organizing dengan metode pembelajaran kohonen untuk memberikan pemecahan alternatif yang lebih baik. Sebelumnya, apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan itu merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Seperti halnya otak manusia yang terdiri dari sekumpulan sel saraf, jaringan saraf ini juga terdiri dari beberapa neuron dan terdapat hubungan antara neuron-neuron tersebut. Kemudian, apa itu arsitektur jaringan saraf tiruan? Di sini ada beberapa arsitektur jaringan saraf tiruan, antara lain jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolah menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Kemudian ada juga jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output, atau memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Selanjutnya, pada arsitektur jaringan saraf tiruan juga terdapat jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Merupakan jenis jaringan saraf yang memiliki bobot yang telah ditetapkan dan tidak memiliki proses pelatihan. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi dibagi menjadi 3, yaitu fungsi undak biner. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Selanjutnya juga terdapat fungsi threshold. Fungsi ini menggunakan nilai ambang, sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang. Selanjutnya terdapat fungsi linear. Fungsi linear memiliki output yang sama dengan nilai inputnya. Selanjutnya, apa itu proses pembelajaran? Di sini proses pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran terawasi atau supervised learning. Di metode pada jaringan saraf disebut terawasi jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya juga terdapat pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Pada metode pembelajaran yang tak terawasi ini tidak memerlukan target output.
Next. Selanjutnya, di sini terdapat jaringan syaraf kohonen self-organizing. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah klaster. Tujuan pembelajaran dari algoritma ini adalah untuk mentransformasikan suatu pola sinyal masukan yang mempunyai dimensi yang berubah-ubah ke suatu peta yang berdimensi 1 atau 2. Di sini juga terdapat optimasi TSP dengan jaringan saraf kohonen self-organizing. Pada TSP, optimasi diinginkan agar ditemukan rute perjalanan terpendek untuk melewati sejumlah kota dengan jalur tertentu sehingga setiap kota hanya terlewati satu kali dan perjalanan diakhiri dengan kembali ke kota semula. Next. Untuk algoritma dari self-organizing sendiri yaitu yang pertama, tetapkan parameter-parameternya. Terdapat parameter maksimum epoch, learning rate untuk perubahan bobot antara neutron, dan juga learning rate untuk perubahan bobot antara koordinat kota dengan neutronnya. Kemudian yang kedua, kita masukkan koordinat kota XI dan YI dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu cari jarak antara setiap kota ke I dengan kota ke J atau DIJ dengan IJ sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang keempat yaitu tetapkan jumlah neuron X dengan Q lebih besar sama dengan N. Dan juga tetapkan koordinat awal setiap neuron. Yang kelima yaitu tetapkan bobot awal antara koordinat kota X, Y dengan setiap neuron, sebut sebagai WX dan WY secara acak antara 0 sampai 1 dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang keempat yaitu tetapkan bobot awal antar neuron, sebut sebagai RIJ dengan IJ sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dengan cara cari jarak setiap antar neuron NDIJ dengan IJ sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian set epochnya sama dengan 0. Dan langkah yang ke-8 yaitu kerjakan selama epoch kurang dari maksimal epochnya. Kemudian cari jarak minimum antara setiap kota ke I dengan setiap bobot koordinat kota ke neuron ke J, sebut sebagai MJI, dan indeksnya sebut sebagai L, dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Langkah yang ke-10 yaitu urutkan naik matriks P berdasarkan kolom pertama. Dan langkah yang terakhir yaitu jalur terpendek antara matriks P terurut kolom kedua, cari panjang jalur terpendek. Berikut ini merupakan diagram alir dari penyelesaian TSP menggunakan jaringan saraf self-organizing. Di sini yang pertama kita mulai terlebih dahulu, kemudian kita tetapkan jumlah kota, maksimum iterasi, PHI, theta, momentum, dan nirnya. Kemudian tetapkan jarak antar kota. Selanjutnya inisiasi bobot antar neuron. Kemudian inisiasi jumlah neuron 2 kali jumlah kota, koordinat setiap neuron, dan bobot koordinat kota dengan setiap neuronnya. Selanjutnya kita iterasi sama dengan 0. Jika sudah, kita iterasi lagi, iterasi ditambah 1. Kemudian tetapkan sembarang kota secara random. Koordinat lokasi yang akan didekati yaitu TX dan TY, dan jarak maksimum dan jarak minimum.
Setelah itu update bobot jaringan, dan kemudian cari jarak minimum antar setiap kota dengan bobot koordinat kota dan indeksnya. Dan juga jalur terpendek serta panjang jalurnya. Kemudian kita memperoleh maksimum iterasi, yaitu dengan iterasinya. Jika sudah, kita kembali ke urutan iterasi sama dengan iterasi plus 1. Untuk hasil dan pembahasan dari metode yang jaringan saraf self-organizing, yaitu untuk studi kasus yang pertama, yaitu pada test case yang ke-1, jalur terpendek digunakan untuk menentukan panjang jalur dari beberapa prosedur pelatihan yang dilakukan dalam 304.716 satuan jarak. Persentasenya adalah 8,12%. Untuk kota yang dikunjungi ke-8 dan 2,8% untuk kota yang belum dikunjungi ke-13. Presentasi neuron yang paling sering diperbarui adalah 6,96%, yaitu neuron ke-17, dan neuron ke-27 adalah 0,2% yang paling sedikit diperbarui. Kemudian hasil dan pembahasan pada studi kasus yang kedua, yaitu dari beberapa iterasi yang kita peroleh dari proses pelatihan, panjang jalur ditentukan menggunakan jalur terpendek, yaitu 820/4327 unit jarak dengan 4,87% di kota yang dikunjungi ke-14 dan yang dikunjungi ke-25. Persentase 1,73% di kota-kota yang tidak dikunjungi. Presentasi neuron yang paling sering diperbarui adalah 4,67%, yaitu neuron ke-21 dengan pembaruan neuron pertama yang lebih sedikit, yaitu 0,07%. Kesimpulan dari metode penyelesaian jaringan saraf self-organizing ini yaitu penyelesaian masalah traveling salesman problem menggunakan jaringan ini itu untuk mendapatkan rute perjalanan terpendek sangat dipengaruhi oleh parameter pelatihan seperti PHI, theta, momentum, dan NIR, dan keadaan lainnya. Sehingga jika proses pelatihan dilakukan beberapa kali dengan data koordinat kota yang sama, akan memungkinkan mendapatkan jalur dan panjang jalur perjalanan yang berbeda. Baik, metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvina Jasini. Traveling Salesman Problem dengan algoritma genetika pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Next. Pendahuluannya, model kasus TSP yang sebenarnya yaitu terdapat seorang salesman yang akan mengunjungi sejumlah N kota, namun seluruh kota harus dikunjungi dan setiap kota hanya dapat dikunjungi tepatnya satu kali. Permasalahannya adalah bagaimana salesman tersebut dapat menentukan rute terpendek yang akan dilalui dalam mengunjungi seluruh kota dan kembali lagi ke kota awal. Model TSP ini dapat juga kita implementasikan pada kegiatan pengangkutan sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, yang artinya petugas angkut mengambil sampah dengan menyisir di sepanjang jalan raya yang rawan terjadinya tumpukan sampah. Next. Mode penyelesaian pengangkutan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dilakukan dengan menyisir jalan utama yang sesuai dengan wilayah kerja yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap petugas angkut dan membawa sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA Muara Fajar. Pemodelan kasus TSP menguji 3 wilayah kerja pengangkutan sampah pada penelitian ini. Pasalnya, wilayah kerja yang terlalu banyak dan Dinas Kebersihan Kota telah menyiapkan 27 wilayah kerja karena keterbatasan ruang.
hanya satu ruang kerja, yaitu ruang kerja pertama yang dijelaskan. Ruang kerja pertama dimodelkan sebagai kasus TSP. Dalam memodelkan wilayah kerja tersebut ke dalam kasus TSP agar dapat diimplementasikan pada algoritma genetika, perlu diketahui lokasi tong sampah atau titik rawan terjadinya tumpukan sampah. Titik lokasi tong sampah atau titik tumpukan sampah akan ditambahkan. Selanjutnya akan dijadikan sebagai koordinat desimal degrees. Berdasarkan titik lokasi dan koordinat desimal degrees yang telah ditentukan, maka akan dilakukan plotting titik lokasi. Dalam plotting ini, setiap titik lokasi akan diberi inisial agar wilayah kerja tersebut nantinya dapat di-encode ke dalam kromosom pada mereka. Selain itu, pada metode penyelesaian selanjutnya, proses optimasi dilakukan dengan menggunakan algoritma genetika. Proses penerapan algoritma genetika terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, dalam generasi populasi awal, ukuran populasi diatur ke 10 dalam kasus ini. Penilaian kebugaran melakukan kebalikan dari total jarak untuk kromosom dengan menghitung 1 per nilai jarak. Yang ketiga, proses seleksi dan seleksi dilakukan dengan menggunakan metode ruled wheel selection. Yang keempat, crossover. Proses crossover dijalankan sesuai dengan metode cycle crossover. Yang kelima, mutasi. Proses mutasi dilakukan dengan menggunakan metode mutasi terbalik. Yang keenam, ada elitisme. Karena proses seleksi bersifat acak, maka penelitian ini menambahkan metode elitis untuk melestarikan salah satu kromosom terbaik dari setiap generasi dan menyalinnya ke populasi berikutnya. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, algoritma genetika dapat memberikan solusi root idle untuk pemodelan aktivitas transportasi dengan sampah yang dikelola oleh bagian kebersihan Taman Kota Pekanbaru untuk TSP. Yang kedua, dari hasil hingga 10 tes yang dilakukan, waktu untuk setiap data uji memberikan mayoritas solusi kromosom dengan bobot fitness yang sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi solusi yang layak. Itu ditemukan di samping solusi yang diperoleh. Oleh karena itu, hasil dari proses optimasi merupakan solusi terbaik. Yang ketiga, algoritma genetika menghasilkan generasi solusi yang tidak teratur. Hasil dapat diperoleh pada rentang generasi terbesar atau bahkan generasi maksimum yang ditentukan. Mungkin tidak dapat menjelajahi seluruh ruang pemecahan masalah. Oleh karena itu, Anda perlu menambahkan nilai produksi yang maksimal. Next. Kesimpulan. Yang pertama, proses pembangunan rute dilakukan dengan memodelkannya ke dalam kasus TSP, sehingga jalur rute pengangkutan sampah langsung tertuju pada posisi titik lokasi tumpukan sampah yang tersebar. Yang kedua, berdasarkan pada hasil dari pengujian yang dilakukan, dapat dipastikan bahwa rute pengangkutan sampah yang telah diperoleh makanan yang diperoleh merupakan solusi rute yang optimal. Yang ketiga, penerapan algoritma genetika cukup membantu dalam mencari solusi rute optimal pada kegiatan pengangkutan sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Metode selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penyelesaian traveling salesman problem dengan algoritma Cheapest Insertion Heuristics dan basis data. Daulan, ada banyak algoritma untuk memecahkan masalah ini, antaranya dengan menggunakan linear programming atau LP, generic algorithm atau GA, nearest neighborhood heuristic atau NNH, dan cheapest interaction heuristic atau CIH. Waktu proses CIH jauh lebih cepat dibandingkan algoritma NNH. Namun untuk memproses kota dalam jumlah besar, CIH masih membutuhkan waktu yang cukup besar. Karena itu, kendala HF memperkenalkan algoritma hybrid heuristic yang menggabungkan algoritma CIH dengan algoritma NNH. Next.
Metode penyelesaian. Pertama, perancangan algoritma. Pada tahap awal akan dilakukan perancangan algoritma pencarian jarak terpendek dengan metode Deepest Insertion Heuristic dengan menggunakan basis data. Yang kedua, implementasi rancangan. Setelah algoritma tersebut terbentuk dan diimplementasikan menjadi sebuah perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi, NAM, dan basis data interbase. Yang ketiga, uji coba dilakukan untuk menguji kebenaran perhitungan dengan membandingkan perhitungan manual dan perhitungan dengan aplikasi. Selain itu, diuji pula waktu yang diperlukan untuk memproses solusi dengan jumlah kota yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan proses pembuatan dan hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa yang pertama, basis data dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengimplementasikan algoritma Deepest Insertion Heuristic dengan baik. Yang kedua, peran basis data dalam implementasi ini adalah untuk penyimpanan data proses, sehingga pengambilan informasi jarak minimal dari beberapa alternatif yang ada dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan query. Yang ketiga, banyaknya jumlah kota sangat mempengaruhi waktu proses penyelesaian. Selanjutnya akan Baik, itu tadi penjelasan dan pemaparan mengenai 4 metode untuk penyelesaian traveling salesman problem. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu sebenarnya masih banyak bentuk penerapan penyelesaian dari traveling salesman problem itu sendiri. Selain 4 kasus yang telah dicontohkan dengan menggunakan berbagai algoritma dan metode yang telah ditemukan tadi, namun dari semua proses tersebut tujuannya sama, yaitu untuk mencari rute yang efektif dan efisien untuk menghemat waktu maupun biaya dalam perjalanan antar kota. Algoritma dan metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Baik, sekian dari kelompok 8. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.